Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Jumbo bareng aku Raffi Eka Dan saya Kurniawan. Kali ini kita akan mewawancarai guru, ya lebih tepatnya guru baru di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu Bapak, namanya siapa? Boleh. Oke, perkenalkan, nama saya itu Wahyu Ariseno sebenarnya. Wahyu Ariseno tapi dipanggilnya Pak Seno. Pak Seno. Oh, Pak Seno di SMK Telkom ini ngajar mata pelajaran apa Pak, kalau boleh tahu? Kebetulan Pak Seno di sini sebagai guru BK. Guru BK. Ya, guru BK ngampunya di kelas 10, 11, 12 semua. Langsung saja ya Pak ya. Oke, boleh. Apa yang membuat Bapak tertarik untuk mengajar di sekolahan ini Pak, di sekolah SMK Telkom ini Pak? Oke, yang menarik ya dari sekolah ini. Yang pertama, ini melenceng dari jurusan sih. Kalau saya kan BK, tapi saya suka gambar. Karena di sini ada DKV, jadi siapa tahu saya bisa belajar juga jadi DKV. Gitu. Kan suka gambar, jadi bisa gambar, bisa ketemu sama anak-anak, gambar bareng gitu. Berarti karena suka gambar itu ya Pak ya? Yang pertama, tapi yang utama sih suka dengar orang cerita. Orang cerita. Bagaimana kesan Bapak pas pertama ngajar di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan ini Pak? Oke. Kalau kesannya dari saya ya, kesannya itu ketika masuk kelas itu anak-anak kan udah pada ribut ya, biasanya udah pada ribut gitu. Ini cukup berisik sih menurut Pak Seno ya, cukup berisik. Cuman pas Pak Seno bilang satu kata dua kata itu kok pada diem gitu, otomatis kan berarti oh ini anaknya genah nih, muridnya oke nih gitu. Berarti tidak terlalu susah gitu ya Pak untuk diatur pikirannya? Mungkin belum susah sih. Belum sampai susah. ke situ ya? Iya. Cuman itu susahnya ngondisikan kelas. Kalau ngondisikan kelas kan anak-anak kan biasanya bicara sana sini saling ngobrol gitu kan. Nah itu yang ngondisinya yang sulit yang itu. Menurut Pak Seno ini apa keunikan mengajar di SMK Telkom ini khususnya di jurusan DKV? DKV ya. Oke, di DKV itu kan balik lagi ke gambar ya. DKV itu kan ada fotografi, videografi, sama gambar, ilustrasi gitu kan. Kalau saya lebih di fokusnya di gambarnya. Jadi kalau saya masuk kelas itu saya lihat gambar-gambarnya dulu gitu. Lihat gambar-gambarnya, nanti dari situ kan saya bisa mengelaborasikan ya, mengaplikasikan BK masuk di jamnya produktif gambar nih. Jadi saya bisa menyelipkan gitu. Kalau yang lain itu Bapak tertarik nggak sih kayak yang di depan itu kan ada kayak foto ya, kayak pengambilan gambar itu Pak Seno tertarik nggak Pak kalau itu? Pengambilan gambar tertarik. Pengambilan gambar ya. Sebenarnya saya suka gambar, videografi, fotografi itu suka sebenarnya. Cuman yang bingung kalau editing itu. Oh kalau ngeditnya editing kan nggak seprofesional itu kan mesti gitu. Apa tantangan terbesar Pak Seno ini saat pertama kali ngajar di SMK ini? Kalau tantangan terbesar ya selama dari ngajar sampai hari ini tuh ngadepin anak yang suka bolos. Tuh. Karena kan saya bukan kesiswaan ya. Saya bukan kesiswaan, jadi kalau misalkan saya ada treatment gitu mau menghukum juga salah. Nggak ngehukum nggak anaknya ngelunjak gitu lah, itu sulitnya di situ, mengkondisikan pembolos itu yang sulit. Mungkin jalur utamanya cuman itu ya, dipanggil orang tuanya apa gimana gitu Pak. Kalau BK kan itu kan paling banter-banter ya. Oh iya itu. Bagaimana cara Pak Seno ini menyesuaikan mode pengajaran agar siswa itu lebih gampang memahami Pak Seno? Oh gitu. Berarti memahami kalau saya memberi materi ya? Iya. Sama kan BK kan biasanya identiknya kan kalau BK itu nggak ada materi gitu kan, padahal ada. Nah itu saya mulai masuk ke kelas gitu pakainya mungkin materi langsung di game, langsung pakai apa ya,
Ya bermain-bermain kecil lah. Misalkan tadi ada prakteknya sekalian gitu. Penjelasan langsung praktek, penjelasan praktek gitu. Apa ada metode kreatif atau inovatif yang sering Bapak gunakan di kelas? Kalau di kelas saya lebih menggunakannya adalah mungkin ini metode lama sih, tetap ceramah gitu kan. Karena kan kalau di sekolahan nggak selalu bawa proyektor kan, berat. Tetap ceramah, terus menjelaskan dengan lugas tetap. Terus kalau inovasinya melalui praktek sekalian langsung. Misalkan kemarin saya itu masuk di kelas 10I kayaknya itu ada konsep diri ya. Ini misalkan menggambar pakai jari, gambar pakai jari, terus nanti ditulis kelebihan kelemahan, terus harapannya apa gitu. Kan itu juga sarana saya untuk membantu anak itu untuk paham tentang dirinya sendiri gitu. Konsepnya apa gitu. Oke, menurut Pak Seno kunci agar siswa itu semangat belajar di kelas itu gimana Pak? Semangat di kelas yang utama tetap di guru sih. Ya, yang utama, yang utama tetap di anaknya sendiri. Kalau semangat tetap di anaknya sendiri. Tapi guru kan cuma sebagai fasilitator ya. Kalau saya BK kan cuma juga sebagai fasilitator. Jadi saya masuk kelas ya dengan raut muka yang happy, dengan suasana yang positif seperti itu. Kalau semangat kan sebenarnya dari siswanya sendiri. Cuman kalau saya sebagai guru BK nih, mungkin kalau berpesan apa ya? Hidup itu adalah perjalanan gitu ya. Jadi sekolah pun adalah perjalananmu dalam hidup gitu. Jadi tetap semangat gitu. Oke, kalau untuk Pak Seno itu bagaimana sih caranya membangun komunikasi yang baik dengan siswa agar ya komunikasinya itu ya intinya baik lah, itu bagaimana caranya Pak? Kalau membangun komunikasi tetap saya menyamakan hobi. Kalau saya kan masih kebetulan di kafe ya. Di kafe hobinya sama gambar, fotografi, videografi. Nah, bisa saya masuk di situ, tanya-tanya dulu, nanti suka, kamu tanya-tanya yang lain, hobimu apa, gitu. Jadi kalau udah masuk situ, insya Allah gampang lah, deketin sama siswa tuh mudah lah gitu. Apa kiat untuk menjaga kedisiplinan terhadap siswa? Kedisiplinan? Iya. Kalau kedisiplinan tetap saya pakainya hukuman. Kalau ada itu kan saya ngecek tuh tiap pagi tiap sore kan ngecek siapa yang nggak berangkat gitu kan. Lah yang nggak berangkat ini mesti dipanggil, terus saya suruh lari dulu misalnya gitu. Tetap tak kasih hukuman tapi yang kecil kan, nggak selalu langsung ke kesiswaan gitu. Kalau misalkan bolesnya masih di awal-awal atau boles pelajaran di masih beberapa kali, 1 kali 2 kali oke lah sama saya. Cuman kalau udah lebih dari itu mesti udah tak bawa ke kesiswaan biar apa ya anak-anak jera gitu loh. Berarti ada konsekuensinya sendiri. Iya, kita harus punya konsekuensi itu. Menurut Bapak, bagaimana cara guru bisa menghubungkan materi belajar itu sampai ke pekerjaan atau industri itu gimana Pak caranya? Kalau berarti cara untuk menghubungkan dari materi ya, BK berarti untuk BK ke misalkan dunia pekerjaan atau dunia pelajarannya lah dia, sekolah gitu kan. Iya. Kalau itu BK kebetulan BK tentang kehidupan loh maksudnya, tentang life skill gitu kan. Ya saya mengajarkan tentang etika, adab gitu, adab etika, konsep diri kayak tadi. Terus ada kalau di pekerjaan tuh seperti apa sih yang digunakan, minimal adab dan etika dulu lah. Kalau bekerja gimana, terus semangat kerjanya bagaimana gitu. Oh ya itu ada CV itu buatnya tuh bagaimana, terus daftar kerja tuh sekarang kan nggak melulu datang gitu kan, lewat online itu kan ada Jobstreet, Toplocker gitu kan ada. Nah itu cara membuat akun Toplocker, akun Jobstreet gitu, kayak surat lamaran gitu. Jadi kan secara nggak langsung tetap membantu gitu kan, tetap membantu sesuai dengan pekerjaan, sesuai dengan minatnya gitu. Apa pesan Bapak untuk siswa-siswa SMK Telekomunikasi Tunas Harapan agar lebih bersemangat dalam belajar Pak? Kalau pesan-pesan untuk siswa-siswa nih. Iya. Ya, kalian juga siswa kan ini lah. Iya, ya, oke. Kami juga siswa ini. Oke. Kalau dari saya, kalau misalkan tetap semangat, saya rasa semua orang tetap bersemangat deh. Tetap punya semangat. Kalau menurut saya ya, life is going ya.
life must go on, life must go on. Jadi hidup tetap berlanjut, apapun masalahmu tetap berlanjut. Nggak usah terlalu terbebani dengan masa lalumu, pikirkan masa depanmu aja. Tapi jangan terlalu memikirkan, fokus di hari ini. Gitu, fokus di hari ini intinya. Apa harapan Bapak selama mengajar di sekolah ini ke depannya? Oke. Harapannya ini lebih ke anak-anaknya aja ya berarti. Harapannya anak-anak itu lebih belajarnya itu lebih giat. Belajar lebih giat, lebih disiplin seperti itu. Karena disiplin sama giat itu sangat membantu kita menjadi karakter yang sangat berguna untuk di pekerjaan. Misalkan saya males. Saya pintar tapi saya males, kan tetap aja kalah. Iya. Nah itu sama aja Kak sama kalian. Kalau kalian sepintar apapun, kalau kalian males ya tetap aja. Nanti kalah di dunia kalah. Berarti semua itu juga tergantung niat ya Pak? Iya, oh, benar. Oke, mungkin itu dulu dari kita. Terima kasih untuk Pak Seno sudah mau diwawancarai. Jangan lupa pantang kami terus di podcast selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Dadah. Udah gitu. Are you down for this?